Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ashabul fadilah, sedaya para kiai, para ustadz, para sepuh, para bini sepuh, keluarga besar Tanah Zaha, khususnya Tanah Zaha Maron, wabil khusus Ahinal Kiram Kiai Haji Bahrul Ulum Habib Mahdi dan Habib Rosi Abu Bakar. Mereka hobi ngebut, maka kula nyen manggil julukannya Habib Rosi. Menumpak sepeda ngepot-ngepot, mangga namun beda penampungan janda cekasa kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ari mangken atas kudrah dan iradahnya kula sareng jenengan bisa apol kumpul dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dalam keadaan insya Allah dengan penuh limpahan barokah dan syafaat Rasulullah dan barokah utamanya guru-guru kita semua, wabil khusus Al-Arif Billah Ki Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin, mantar moga istiqomah oleh barokah disebut, amin. Mantar moga paringnya sehat bahagia, amin. Mantar moga paringnya lancar rezekina, amin. Ona otanga, amin. Nyanyi terakhir, alhamdulillah saya bahagia mendengar banyaknya perkembangan di Tanah Zaha. Sudah berkembang sampai di titik menerima penampungan janda. Iya, benar. Penampungan janda. Oh, berbagi sama janda. Tak pikir penampungan janda. Alhamdulillah, semoga ini ikhtiar ini dibarengi dengan barokah guru-guru kita semua. Niat baik, saya yakin tak bakal melarat panjenengan asdekah kepada pondok, kepada Tanah Zaha khususnya. Dan alhamdulillah kita membaca istighosah bersama. Sedikit keterangan yang kita baca tadi itu adalah istighosah menurut susunan murni. Istighosahnya Ki Haji Romli Tamim, karena beliau memang sohibul istighosah, dan saya kebetulan cucunya punya kewajiban sebenarnya untuk meluruskan susunan istighosah yang sebenarnya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang kemarin. Kalau senoro istighosah di pusat ya, di Unzah yang dibaca oleh Ustadz Sam, hanya ada beberapa yang perlu saya jelaskan di sini, tes. Jadi istighosah itu disusun oleh Mbah Yai Romli itu berdasarkan riyadoh beliau selama, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Jadi riyadoh istighosah itu hadirnya susunan bacaan itu sesuai dengan yang kita baca tadi. Pertama datang istighfar, sekedua kalena hadir hauqolah yang pertama, kemudian yang ketiga hadir hauqolah yang kedua, la haula wala manja minallahi ilaika, yang keempat hadir sholawat, terus urutan. Dan itu terjabarkan di dalam kitab beliau yang ditulis tahun 1952, yaitu kitabnya Al-Istighosah Bihadrati Rabb Al-Bariyah.
yang kemudian diterjemahkan sareng putrana yaitu almarhum Ki Haji Musta'in Romli pada tahun 1961. Jadi 10 tahun kemudian diterjemahkan susunan istighosah itu. Makanya tadi kita baca ada beberapa bacaan yang memang istighosah ini begitu sampai di banyak pondok pesantren oleh kiai-kiai yang lain ini berubah susunannya. Banyak sekali beda seekosot, beda seebetambui. Ada yang dibuat simpel karena dianggap lama. Kalau di zamannya Pak Rumli dulu itu istighosah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, neka 100 kali. La haula wala quwata illa 100 kali. La haula tetimon istighosah maresopu. Keluar neka sekitar kol dulu sana-sana. Mohon pula cara dengan itu ngerok. Gitu. Tetapi kemudian ada dawuh juga boleh dibaca ganjil 3 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, 13 kali, korje sekalian. Cara dulu. Terus ada juga yang memang sudah sambung betul terhadap bacaan ini. Begitu sudah istiqomah baca, begitu tak ngateh baru berubah kepada bacaan berikutnya. Itu beberapa yang sudah dilakukan. Tetapi setiap bacaan, setiap amalan itu wajib jelas sanadnya. Paham gitu? Dan setiap bacaan dan amalan itu ada etikanya, ada auratnya, dan etika di dalamnya. Karena istighosah ini benar solawat syaratnya langsung ke kanjeng Nabi kalau solawat. Tetapi istighosah ini yang perlu diluruskan, sejatinya memang dibaca sesuai dengan urutan. Tadi kalau seperti yang ada tak maupun nah nikah di NU nih kan banyak yang tidak ada tadi ya. Hauqolah yang kedua itu tidak ada juga. Tetapi prinsipnya kitabnya Ki Romli itu kurang lebih sama dengan ini. Hanya yang tidak ada di dalam kitabnya Ki Romli itu adalah bacaan la haula wala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu tidak ada di kitab. Bacaan ya Rahman, ya Rahim, ya ini kasobung. Tetapi pada saat orang-orang sepuh yang pernah istighosah ikut makmum kepada Barumli, neka baca neka, gitu. Tidak ada di kitab, tetapi dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sama dengan ya Rahman, ya Rahim. Kemudian ada bacaan lagi apa lagi? Nah, satu kaya wa atif qulubal alamina bi asriha, itu juga tidak ada di kitab, tetapi itu karena senikah Ki Romli nikah dulu pernah jadi santri kesayangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian sampai ekalah mantoh, diambil mantu tetapi tidak lama, akhirnya viral. Nah di situ kemudian begitu susunan istighosah ini selesai, diaturkan kepada gurunya Ki Hasyim Asy'ari, dan waktu itu juga dibaca oleh Mbah Wahab Asbullah. Dan Mbah Wahab Asbullah nitip satu bacaan, wa atif qulubal, itu adalah bacaan titipan dari Mbah Wahab Asbullah. Terus kemudian ada lagi satu ciri khas. Ini kan semua beda adab pengobatan baca di amalan. Satu, ada masya Allah, masya Allah, masya Allah. Bacaan masya Allah itu adalah bacaan momen di mana kita terkejam membaca itu, ngenangan apa hajat kita, terus kawin boleh, apa terus menampung janda, terserah.
intinya bacaan itu adalah kuncinya di dalam istighosah itu untuk kita memohon kepada Allah terkait dengan segala hajat-hajat yang yang kita inginkan. Dan kalau yang belakang-belakang itu adalah doa yang sebenarnya tidak hanya sekedar dibaca biasa pada saat melakukan istighosah. Itu jadi sekonek keterangan tentang istighosah. Ya alima sirri minna la ta'tiki sirrana wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alima sirri minna rahasia kami, maka jagalah apa yang menutupi kami. Ya Allah, jagalah apa yang menutupi kami dan ampunilah dosa kami dan selalu beradalah di sisi kami dimanapun kami berada. Artinya napa-napa sesae para tretan yang ada di dalam diri kita yang selama ini dianggap baik oleh orang, ya lebih orang soki, gedeng dan lain sebagainya, kita penuh dengan pujian. Jangan lupa bahwa kita tampak baik hanya karena Allah menutup aib kita. Cek kelopai, cek sombong, cek takabur. Karena baiknya kita ini hanya karena Allah menutup aib kita, bukan karena yang lain. Nah itu makanya mohon terus selamat dunia akhirat, terus selamat dunia akhirat. Situng sangkuna gampang norok lampan aku guru, apalagi guru kita Al-Maghfurlah Al-Arif Billah Ki Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin. Tak gampang di pangkat Al-Arif Billah, tak gampang. Seharusnya kita bangga punya guru seorang wali, harusnya kita bangga. Itulah kelebihan dari santri Keko. Kesepuh nikah nih tak kenal maka tak sayang, makanya sekedar refresh kesepuh nikah. Masa kecilnya dipanggil sebagai Ahsan bin Samsuddin. Seorang Ahsan bin Samsuddin lahir pada Sentong tahun 1940. Kesepuh nikah lahir 1940, 1 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Zainul Hasan Keko. Mongkinggung berdiri resmi oleh Ki Zainal Abidin Eka tahun 1939. Menabi kesepo 1940. Kesepo diberi mandat untuk menjadi khalifah kedua di pesantren itu pada tahun 1995. Oneng dia nih. Sampai tak tahu sampai itu karena jadi umur segini kesepo nikah mendapatkan mandat, mendapatkan tanggung jawab sebagai khalifah di pesantren Zainul Hasan Keko. Kesepo dari kecil mondok nang Sentong ke Abanah keling Kerofi'i nikah sampai umur 14. Jadi umur 14. Setelah itu mondok di Pasuruan, mondok di Kiai Muhammad Tamim Wajidre
nikah, kemudian lanjut mondok ke Keholil Bengkalan 3 tahun. Ki Sepuh ini adalah salah satu santri pertama. Beliau ikut membangun pondok dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah 3 tahun dengan Bengkalan lanjut ke Mekah 3 tahun. Dan banyak kisah-kisah tentang Ki Sepuh ini yang harus dipahami, termasuk para santri itu mau ningin. Ki Sepuh ini Masya Allah perhatiannya kepada santri, termasuk banyaknya kitab-kitab yang ditulis. Kemudian ada Kantom Safinatun Najah, ada Ki Aqidatul Tauhid, terus kemudian khutbah terus ada khutbah nikah, khutbah Jumat, dan banyak lagi yang ditulis. Minimal saya kok berharap dalam setiap pertemuan tanah zahar pengenalan terhadap Ki Sepuh itu penting. Mungkin tes meja dong Safina itu penting sekali, karena disitulah ikatan erat kita kepada guru kita, terutama kepada Ki Sepuh. Ki Sepuh nikah wali Ki Sepuh nikah. Banyak kelebihan. Saya bukan bicara ini karena corona Ki Sepuh, tetapi saya mengingatkan kepada para alumni, karena mereka omong ke alumni bahwa seharusnya kita bangga menabi yang sudah banyak disampaikan oleh para guru-guru kita, termasuk Al-Mukarrabke, Mutawakil dan lain sebagainya. Nyoon tolong kepada Tanah Zahar alumni minimal agar sambung kepada guru, kirim Fatihah ke Ki Sepuh sehari semalam 40 kali. Silahkan dicicil, kirim Fatihah juga kepada orang tua, kepada guru-gurunya. Mon beda santri bingung tak bener tak tepat, berarti Fatihah tak tepat. Betul. Mon Fatihah tepat, pasti tepat santri ini. Mon tak tepat, asli tak baca Fatihah. Kirim Fatihah. Sorry Mon. Kembalikan kepada diri sendiri. Insyaallah Ki Sepuh. Sudah kewajiban kita untuk mengenal guru. Tak kenal maka tak sayang. Muntarobarokan Ki Sepuh, kenal dengan baik. Kenali guru-guru kita, kenali sejarahnya, kenali siapa guru-gurunya beliau juga. Kenali semuanya. Kalau kita sudah kenal, ada ikatan batin. Kenapa boleh istiqomah kirim Fatihah? Pernah terbuka panjenengan saja boleh salah panjenengan, boleh barokan Ki Sepuh, boleh barokan guru, oleh barokah sederajana para muassis pondok pesantren Syekhul Hasan Keko. Terkait Tanah Zahar, alhamdulillah perkembangannya sudah bagus, baik berdekale ke EUK, bahkan berdeki larangan kali kami esena saya boleh 500 dan anak kasih penting niat sedekah kita. Tapi insya Allah kalau sodakoh itu tidak akan membuat kula sarang panjenengan melarat. Insya Allah tambah sokin apa boleh sedekah ini diniatkan khusus untuk acara haul. Mulai panitia tak penyom. Saran sedikit untuk Tanah Zahar harus bergerak lebih kuat dengan mensyiarkan pesantren. Itulah gunanya Tanah Zahar. Tadi sudah dijabarkan saran Ki Budi, bagaimana kecintaan Ki Hasan Syekhul Rizal terhadap alumni, kemudian membuat Tanah Zahar sebagai sarana agar sambung silaturahmi antara para guru, keluarga besar Ahlul Bait dengan para alumni. Itu sebagai bentuk kecintaan beliau kepada alumni. Montarlo wajib hukumnya Tanah Zahar itu membangun di dunia milenialnya. Itu penting buat acara-acara yang sifatnya milenial, buat acara-acara yang sifatnya bisa mengais-ngais respek dari anak-anak muda, terutama pelajar.
karena siarnya panjenengan nikah salah satu agar nyambung dengan pondok adalah bagaimana kemudian membuat pondok ini semakin besar. Pondok ini semakin besar itu tidak lebih dan tidak kurang karena peran dari para alumni yang ada di daerah, terutama di pelosok. Remata si arah sekiranya ngebu santri dan tahun pun situ dua nikah baru kan ya sepuh nikah. Ya Allah, sepuh nikah sampai umur belum puluh ketok tahun nikah kagungan putra Hasan Saiful Hidayat. Belum puluh ketok tahun. Mon sering marun umur segitu kerek. Umur 105 kesepuh nikah kagungan putri. Dan 3 tahun menjelang wafatnya Kisepuh itu Kisepuh punya seorang santri seder datangnya itu mingguan, itu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan kamu putar ke Kisepuh sabar ada Rabu Rabu ngaji ke Kisepuh, meskipun Kisepuh sudah tidak sehat sepenuhnya, tapi beliau tetap ngaji, tetap perhatiannya kepada santri luar biasa. Dan kesepuh nih kan toko-toko dua ke Hamid kahun aja dalam kiai tak unik toko-toko apa kesepuh, tetapi itu memang yang dilakukan oleh kesepuh semasa sampai akhir. Dan kesepuh nikah sampai rumah nikah tak sungkan, tak sakit, tidak sakit sama sekali guys. Bahkan ini salah satu kelebihannya, pada saat jantungnya sudah dinyatakan berhenti berdetak, tangan dan kaki akuli azikir selama 15 menit, konon seperti itu dari sejarah yang saya dapatkan sohe. Dan nikah ki akuli tanang nikah wirid digunakan jeng Nabi orang mati itu akan berakhir seperti apa yang dia lakukan selama hidup. Dan itulah guru kita bersama Al-Abdullah Ki Hasan bin Samsuddin bin Kaiduddin. Matur muga kula sareng panjenengan mulai barokah nang sepohi sukses dunia akhirat, amin. Sukses dunia akhirat salah satu kuncinya adalah norok lampanaku. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wala ada pertanyaan tentang dunia yang lain, dunia goib, dunia nafas, atau hal-hal yang selama ini ramai diperbincangkan, saya hanya menjawab memberi pertanyaan. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.